Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Di video kali ini sesuai judulnya, saya akan share skincare yang saya pakai selama menyusui. Nah, di sini saya perlu menekankan sesuatu, walaupun skincare yang saya pakai ini aman untuk ibu menyusui, tapi alangkah baiknya buat teman-teman untuk konsultasi ke dokter kalian, karena pada kondisi hamil ataupun menyusui biasanya ada perubahan atau terjadi perubahan di tubuh. Dan selain itu kulit juga cenderung menjadi lebih sensitif. Jadi lebih baik kalian harus konsultasi ke dokter kalian karena ya kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, sebelum memulai video ini, buat teman-teman yang belum menyalakan tombol notifikasinya, jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. Sorry banget ini kalau kameranya goyang-goyang karena tripodnya dimainin sama anak saya dan susah banget. Ngatur anak kecil itu memang susah banget, tapi ya gitu deh, harus bikin video buat kalian yang udah nungguin. So ya, langsung ke videonya. Oke, pertama kita langsung aja dari morning skincare. Morning skincare kita mulai dari ngebersihin wajah. Saya terbiasa untuk tetap melakukan double cleansing walaupun itu pagi hari, karena bantal sama kasur kan nggak setiap hari dicuci, jadi saya yakin ada aja kotoran yang nempel di wajah. Apalagi kalau habis pakai skincare itu lengket gitu di wajah. Nah, untuk kapasnya sendiri saya pakai dari Selection. Saya udah biasa pakai kapas ini dan menurut saya ini kapas yang enak. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi kapas yang lembut lagi di kulit, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya untuk produk micellar waternya, di sini saya pakai, minjem dulu sayang. Saya pakai micellar water dari apa nih? Clean and Clear. Iya, saya pakai micellar water dari Clean and Clear. Ini harganya terjangkau dan bagus banget buat bersihin make up dan nggak bikin kulit ketarik. Selanjutnya setelah bersihin muka pakai micellar water, di sini saya pakai produknya dari Hada Labo untuk sabun cuci mukanya. Ini memang klaimnya aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui dan kandungannya pun memang aman, tapi sekali lagi kalian harus konsultasi ke dokter kalian. Dan ini bagus banget untuk menghidrasi kulit. Oh ya, kayaknya saya lupa ngasih tahu kalau kulit saya di sini tuh normal to dry. Next, setelah melakukan cuci muka, selanjutnya saya pakai hydrating toner. Saya nggak pakai exfoliating toner karena sering lupa dan sering dipakainya itu lebih ke malam hari supaya lebih maksimal kerjanya. Karena kalau pagi hari itu kan kepotong sholat ya, sholat duhur, sholat asar, jadi saya makainya itu malam hari dan supaya nggak terlalu keseringan. Walaupun produk exfoliating toner yang saya pakai ini sebenarnya nggak apa-apa dipakai pagi hari, tapi ya karena itu tadi saya nggak pakai exfoliating toner di pagi hari, jadi langsung ke hydrating toner. Dan ini dia untuk produk hydrating toner yang saya pakai, yang satu dari Emina, yang satu dari Hada Labo Go Kyujun. Ini memang bentuknya kecil-kecil, sengaja saya pilihnya, saya cari produk hydrating toner yang ukurannya nggak terlalu besar karena saya sering pergi ke rumah orang tua dan mertua, jadi repot aja kalau misalnya bawa produk yang gede-gede. Dan walaupun produknya kecil, imut gini, ini tuh bagus untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Apalagi si Hada Labo Go Kyujun ini saya sangat rekomendasikan buat kalian yang kulitnya selain normal, yang kulit yang kering atau mungkin sensitif, kalian bisa coba produk dari Hada Labo ini. Selanjutnya setelah saya pakai hydrating toner, saya pakai essence. Essence yang saya pakai di sini adalah dari Benton, yaitu Snail Bee High Content Essence. Ini tuh kandungannya, ingredientsnya alami dan aman buat kulit sensitif. Dan di morning skincare ini ataupun night skincare ini saya kasih tahu ya, langsung aja saya kasih tahu, saya nggak pakai serum karena menurut saya udah ngerasa cukup pakai essence dari Benton ini karena fungsinya macem-macem. Nanti kalau misalnya kalian mau review lebih lanjut, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan review skincare dari Benton yang Snail Bee High Content Essence ini. Next, selanjutnya setelah pakai essence, saya langsung pakai day cream. Day cream yang saya pakai di sini dari Aubrey. Saya udah pernah review bukan skincare ya, day cream sama night cream dari Aubrey Skin. Kalian bisa cek videonya di sini atau kalian bisa lihat linknya di description box. Susah banget ngomongnya. Di situ saya udah jelasin kenapa saya pilih krim dari day cream ini.
day cream ini, krim dari Aubrey ini. Selanjutnya saya pakai sunscreen meskipun di rumah aja. Nah, sunscreen yang saya pakai di sini ada dua, satu dari Emina, yang satu lagi dari Dr. G. Untuk Dr. G ini saya udah pernah review sebelumnya di video saya yang ini. Nah, walaupun di dalam rumah itu penting banget untuk tetap pakai sunscreen. Nah, kalau di rumah kalau lagi nggak males juga saya pakai sunscreen dari Emina ini, karena kalau pakai yang Dr. G ini sayang aja. Alasannya kenapa kita harus pakai sunscreen di dalam rumah, meski di dalam rumah, kalian bisa cek video saya yang ini betapa pentingnya pakai sunscreen itu meskipun di dalam rumah, dan mungkin kalian melakukan kesalahan dalam penggunaan sunscreen. Jadi jangan lupa untuk cek videonya. Oke, setelah pakai sunscreen itu aja sebenarnya morning skincare yang saya pakai, nggak terlalu banyak karena memang yang saya butuhkan itu ya cuman itu aja sih, nggak apa namanya, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting pakai skincare itu sesuai dengan kebutuhan kulit dan pastinya kalian harus cocok. Oke, sekarang lanjut ke skincare malamnya. Skincare malam sebenarnya kurang lebih sama aja kayak skincare pagi, cuman mungkin ada beberapa tambahannya, dan di sini saya juga mau ngasih tahu skincare mingguan saya. Nah, langsung aja untuk prakteknya kita akan memulainya. Lagi-lagi saya akan bilang pakai kapas dari Selection. Nah, ini bersihin makeupnya dulu, kecuali lipstick saya nggak akan bersihin. Kenapa? Karena akan kelihatan pucat di kamera kalau misalnya nggak pakai lipstick. Tuangin secukupnya aja, tapi ini kayaknya agak kebanyakan deh. Terus ini yang saya bersihin, kalau misalnya pakai makeup mata ya dari mata dulu. Karena saya jarang banget pakai makeup berat, jadi saya nggak punya air remover. Jadi ini saya bersihin dulu. Iya sayang, Adela mau bersihin juga ya. Oke, jadi ini hasil sisa kotoran makeupnya. Saya di sini memang pakai makeupnya ringan, nggak pakai foundation, cuman pakai bedak anak saya, bedak bayi, terus pakai sedikit highlighter, blush on, sama pensil alis, terus pakai lipstick. Udah cuman itu aja. Yang penting nggak kelihatan pucat di kamera. Selanjutnya lanjut pakai face wash dari Hada Labo. Oke, sepertinya harus dipraktekin karena saya udah janji praktekin skincare malam. Jadi ini dikocok-kocok pakai air, terus diolesin ke bagian wajah. Jangan lupa untuk ngolesin atau melakukan sabun wajah itu, bersihin muka pakai sabun muka itu harus digosok-gosok pelan-pelan dan dari bawah ke atas, walaupun pada kenyataannya kadang suka lupa. Nah, untuk sabun dari Hada Labo ini memang dia nggak terlalu ngehasilin busa yang banyak. Ini karena sabunnya dikit aja, jadi busanya nggak terlalu kelihatan. Bukan sabun yang dikit sih, airnya dikit, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi ini kalau udah tinggal dibilas. Untuk ngebilas nggak saya tag videonya, jadi tunggu saya bilas muka dulu. Saya udah selesai ngebilas wajah saya dengan produknya dari Hada Labo ini. Dia nggak bikin keset sama sekali. Oke, sekarang lanjut ke exfoliating toner. Untuk exfoliating toner di sini saya pakai dari Avoskin yang AHA, BHA dan juga plus PHA. Nah, untuk pengaplikasiannya saya biasanya pakai kapas, tapi tergantung. Kalau misalnya mukanya nggak habis makeupan gitu, saya langsung tuangin aja ke tangan. Walaupun ya lebih sering pakai kapas sih, supaya apa ya, sisa kotorannya itu benar-benar keangkat di wajah, takut masih ada sisa gitu. Nah, walaupun di sini ada kandungan BHA-nya, tapi karena kandungan BHA-nya di bawah 2%, jadi ini masih aman untuk ibu menyusui. Walaupun sekali lagi kalian harus konsultasi ke dokter kalian. Dan untuk kandungan AHA sendiri itu memang aman ya, lebih rekomendasi AHA daripada BHA bagi ibu menyusui. Mungkin ini saya akan bahas di next video mengenai AHA, BHA dan juga PHA. Dan sekarang lanjut pakai hydrating toner dari Hada Labo. Yang Emina tadi mau habis karena ini Hada Labonya baru beli lagi, jadinya saya pakai produk dari Hada Labo untuk hydrating tonernya. Aplikasinya cukup dituangin aja secukupnya. Kalau kalian mau review lebih lanjut mengenai produknya Hada Labo, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Ini biasanya saya pakai sampai leher, begitu juga dengan Avoskin tadi. Cuman karena ini di videoin jadi agak susah untuk pakainya sampai leher karena pakai kerudung. Setelah pakai hydrating toner, lanjut pakai essence dari Benton. Untuk pengaplikasiannya cukup dituangin aja 1-2 pump. Ini tuh harganya terjangkau, kalau menurut saya terjangkau.
Dan kenapa saya bilang harganya terjangkau, karena dia efeknya bagus di wajah. Jangan lupa untuk setiap step-step pakai toner, exfoliating toner, hydrating toner, face test dan selanjutnya itu pastikan si tonernya atau produk yang sebelum kalian pakai itu sudah menyerap ke bagian kulit kalian. Jangan sampai masih basah kayak gini kalian udah langsung tuangin lagi, tumpuk lagi, karena nantinya apa yang kalian pakai sebelumnya itu nggak bisa bekerja dengan maksimal. Oke, dan terakhir pakai Sheet Mask di urutan skincare malam yang terakhir. Walaupun sekarang itu nggak sering saya pakai, beda waktu sebelum nikah, sebelum punya anak, saya rutin banget pakai Sheet Mask setiap malam. Tapi karena ya tahu sendirilah anak kecil pasti kalau ngelihat emaknya pakai masker tuh pasti selalu ditarik-tarikin dan penasaran. Nah, untuk pemakaian Sheet Mask ini ada kalanya saya skip bagian pakai benton yang essence tadi. Kenapa? Karena si sheet mask itu sudah mengandung essence. Ya, beberapa sheet mask itu ada yang mengandung essence, ada yang serum. Jadi misalnya kalau kalian mau pakai double essence ya nggak apa-apa, si bentonnya dipakai. Tapi kalau misalnya saya lagi pengen pakai satu essence aja, saya cukup pakai sheet mask aja. Dan untuk pemakaian sheet mask saya sering gonta-ganti, nggak berpatokan satu brand aja, asal ada diskon dan asal manfaatnya sesuai dengan kulit saya, pasti saya akan beli. Karena permasalahan kulit saya itu sering banget kusam, jadi saya cenderung pilih sheet mask yang fungsinya untuk mencerahkan wajah atau menghidrasi kulit, pokoknya lebih untuk brightening. Kalau untuk anti aging kadang saya juga pakai sih, karena umur saya kan udah umur rentan mau ke 30-an. Oke, ini dipakai dan agak susah makainya karena pakai kerudung. Oke, ini ditunggu 10-20 menit. Kenapa 10-20 menit? Karena aturannya seperti itu, jangan dibawa tidur. Oke, jadi sambil nunggu ini meresap, saya mau kasih tahu produk-produk mingguan yang saya suka pakai. Nah, produk mingguan ini makanya nggak sering ya. Jadi intinya tuh dipakainya seminggu 2 kali atau 3 kali, tergantung kebutuhan dan tergantung sesuai aturan petunjuknya. Kita mulai dari scrub ya. Untuk scrub di sini saya pakai dari Himalaya Purifying Neem Scrub. Sorry banget ini sambil pakai sheet mask dan sambil ngomong-ngomong. Nah, ini dari Himalaya. Ini sebenarnya untuk kulit normal cenderung berminyak, cuman karena saya suka efeknya di wajah, ini tuh kerasa bersih aja setiap kali pakai scrub ini dan kerasa seger. Jadi saya pakai sheet mask dari si Himalaya ini, walaupun memang ditujukan untuk kulit normal cenderung berminyak. Dan untuk penggunaan scrub itu setelah cuci muka, setelah cuci muka atau sebaiknya cuci muka dulu, kalian bisa cek di video saya ini mengenai penggunaan scrub. Nah, nanti linknya saya akan tuliskan di description box. Nah, lanjut ke penggunaan masker. Nah, untuk penggunaan masker di sini saya pakai 2, satu dari Wardah, kebalik, satu dari Mustika Ratu. Adalah jangan digoyang-goyangin. Ini udah saya pakai dari zaman saya SMA, mulai dari yang serbuk itu bubuk sampai sekarang ngeluarin produk yang krim gini, lebih gampang, nggak perlu nyeduh-nyeduh pakai air lagi. Ini bagus untuk mencerahkan wajah dan saya pernah share mengenai skincare yang saya pakai waktu saya sekolah dulu. Nah, kalian bisa pakai ini, walaupun bukan berarti kalian misalnya kulitnya sawo matang atau mungkin kulitnya ya kayak saya gini lah, nggak putih-putih banget. Bukan berarti kalau kulit kalian tuh langsung putih kayak artis Korea, enggak. Seenggaknya ini tuh bisa mencerahkan wajah kalian. Dan yang terakhir, kayaknya ini udah dicopot aja deh, karena udah 10 menit. Enggak 10 menit sih, kurang dari 10 menit, tapi karena repot lah. Nah, ini yang terakhir, masker yang saya pakai itu dari Wardah. Ini yang Clarifying Clay Mask. Ini tuh ada karboaktif formulanya, dapat mengangkat minyak berlebih. Dan setelah pakai Wardah ini itu kerasa halus. Walaupun yang saya nggak suka, ini tuh kadang suka bikin perih di mata ya. Dan kapan saya makainya si Wardah yang ini biasanya saya pakai kalau setelah beraktivitas di luar dan mukanya kerasa kotor banget dan kerasa berat banget, saya baru pakai ini karena fungsinya untuk mengangkat minyak berlebih dan bagus banget untuk ngebersihin muka kalau habis kena polusi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nggak keluar rumah, biasa di rumah aja gitu ya, dan memang saya membutuhkan untuk mencerahkan wajah, saya pakai dari Mustika Ratu. Dan kalian bisa lihat lah ya, ini udah hampir kempot dan udah dekil gitu, kayaknya harus beli lagi. Dan setelah kalian pakai sheet mask, kalian jangan dibilas. Jadi jangan setelah pakai sheet mask disiram pakai air, jangan, itu salah. Jadi dibiarkan aja menyerap hasil esensnya walaupun mengkilat-mengkilat
seperti ini. Dan misalnya kalau ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi cari produk skincare yang aman untuk menyusui atau ibu hamil. Walaupun kalian harus konsultasi juga ke dokter kalian, karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.